Samsung Galaxy Z Fold 4. Video kali ini nggak bakal sekomprehensif tahun lalu pas Z Fold 3 ya. Ini bakal ada yang nonton nggak nih? Ini bukannya banyak banget yang bisa kita explore dari handphone yang satu ini, men? Ya, bener banyak. Cuman kan di video Fold 3 tahun lalu kan udah kita kupas tuntas sampai mentok. Dan kalau mau brutally honest, Fold 4 ini mirip banget sama Fold 3, men. Wah, ini nggak oke dong berarti. Ush, ntar dulu. Mirip banget, tapi dengan improvement where it matters the most. Spesifiknya gini, Fold 4 adalah Fold 3 yang udah disikat abis hampir semua kekurangannya, which artinya kalau Fold 3 masih ada potential deal breaker, Fold 4 ini menurut gue udah hampir nggak ada. Ini adalah approach yang tepat, yang kelihatan effort yang baik juga dari Samsung. Wow, berani banget lo ngasih statement kayak gitu. Gini deh, buat kalian yang mau tahu soal spek, gue taruh di bawah. Lalu buat kalian yang mau tahu in-depth experience menggunakan Fold 4, tonton dulu video K2G soal Fold 3. Baru setelah itu kesini buat lihat hal-hal apa aja yang udah di-improve lebih jauh oleh Samsung dan kenapa dia bisa seberani buat statement demikian. Let's go! Di Fold 3, which gue sempat pakai jadi daily driver selama 3 bulanan, ada beberapa concern gue yang akhirnya bikin gue memutuskan untuk move on. Hal-hal itu adalah baterai yang cepat habis, ya kan? Charging yang pelan, kamera yang menurut gue biasa aja untuk ukuran ultra premium flagship, layar depan yang walaupun usable tapi butuh banyak constant adjustment untuk menggunakannya secara nyaman, dan yang terakhir adalah chipset Snapdragon 888 yang terkenal cepat panas. Jadi hal-hal itulah yang harusnya di-improve di Galaxy Fold 4 ini. Oke, sebelum kita masuk ke situ, gue mau cerita sedikit. Pertama kali gue megang dan menggunakan Fold 4 dan belum tahu detail speknya, gue merasa ini HP kok berasa serupa tapi nggak sama. Gue pakai sekian lama baru gue nge sesuatu. Fold 4 ini berasa lebih nyaman dipegang, digunakan maupun ditaruh di dalam kantong. Secara dimensi, ternyata emang sedikit lebih tipis, sedikit lebih ringan, lalu punya bezel yang diminimalisir, dan hinge atau engselnya dipertipis. Soal yang terakhir ini sedikit ada side effect. Sepertinya, karena ada sistem yang dirubah, ini gue merasa engselnya sedikit kurang luas ya. Tapi ya dalam pemakaian sehari-hari, gue nggak merasa jadi kendala sih itu. Nah, padahal kan by spec cuma berubah dikit ya. Cuma improvementnya kan sebenarnya berasa secara experience kan. Itulah kenapa gue prefer ketika nge-review nggak tahu dulu speknya, men. Supaya nggak ada bias terpengaruh sama angka-angka. Jadi experience dan result dulu, spek kemudian. Lanjut. Yoi, nah ini improvement pertama yang gue rasain di sini adalah usability dari cover screen-nya, men. Walaupun punya ukuran yang sama kayak Fold 3, di Fold 4 ini rasio layarnya lebih normal, men, ya kan? Tetap kutilang alias kurus tinggi langsing. Cuman rasionya sekarang jadi 23,1:9 dibanding 25:9 di Fold 3. Dalam keadaan tertutup, gue bener-bener bisa menggunakan Fold 4 untuk semua kegunaan normal gue di smartphone biasa. Rasa nggak nyaman baru datang ketika gue pakaiin case. Berasa sempit lagi tuh cover screen-nya. Tapi balik lagi ya, bergantung sama case yang kita pilih. Lo tau nggak? Gue berasa lagi megang apa kalau dalam keadaan ketutup gitu? Apaan? Megang Xperia 5 series. Kecil-kecilnya sama, rasionya udah mirip kan? Jadi apa ya, feel-nya ya mirip aja gitu. Iya juga ya. So kalau kemarin gue pakai mayoritas dalam keadaan terbuka dan harus kasih mental note kegiatan apa aja yang bisa gue lakukan di keadaan folded, sekarang nggak begitu lagi. Gue bisa pakai dalam mode folded maupun unfolded kapanpun gue mau. Ngetik di layar depan nyaman sekarang berkat bezel samping yang lebih ramping. Rasanya tuh ya mirip lah kayak kita ngetik di smartphone compact aja. Nah, kalau soal desain ini mungkin buat kalian yang mau kelihatan beda banget pindahnya dari Fold 3 ke Fold 4, bisa pilih yang warna beige. Dijamin tuh orang langsung ngeh. Gue sih ya bodo amat ya, soalnya grey green-nya ini bagus pol. Hal berikutnya yang berasa banget improvementnya di sini adalah baterai. Lagi-lagi kalau by spec kelihatannya kan sama ya kayak Fold 3, sama-sama 4400 mAh. Sampai situ orang bakal mikir, ya baterainya nggak ada peningkatan. Salah besar.
urusan baterai nggak cuma dilihat dari spek berapa mAh doang kan. Ada komponen lain yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya dari baterai yang dikasih itu sendiri. Perpaduan antara chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya efisiensi tinggi dengan optimization software dari Samsung berhasil meningkatkan masa pakai kita dalam 1 kali charge. Di Fold 3, lo kan nggak pernah tembus ya men, 5 jam SOT even tanpa gaming. Yap, betul. Nah, sekarang gue rata-rata sekitar 6 jam coy. Itu udah include gaming MOBA under sejam. Nah, 5,5 jam kalau total standby time-nya 1,5 hari. Terus gue ada tips nih, di settings, search performance profile, ada standard dan light. Gue beberapa hari ke belakang switch ke light. Jadinya performa tuh kena limit sedikit dan throttling dilakukan supaya lebih cepat, supaya suhunya ekstra adem. Dan hasilnya gue nggak merasakan ada perbedaan signifikan di day-to-day performance. Dan screen on time gue bisa naik ke hampir 7 jam coy. Itu nggak menumpukan fitur-fitur penting ya, kayak refresh rate atau killing apps di background? Enggak, nope. Jadi strictly soal processing power aja. Intinya soal baterai ini menurut gue penting banget ya jadi bahan pertimbangan kalian. Karena seperti yang udah pernah gue bilang, percuma punya fitur produktivitas yang luar biasa kalau cuma bisa dipakai sebentar dan dikit-dikit ngecharge. Ngomong-ngomong soal prosesor, nyambung nih sama improvement selanjutnya, chipset. Snapdragon 8 Plus Gen 1 nih, soal kenceng mah udah pasti. Namun dalam mode performance standar pun relatif adem gue rasa. Gue kayaknya belum pernah nemuin suhu internal sampai 40 derajat di sini ya men, di kegiatan sehari-hari di luar gaming, dalam kondisi indoor siang-siang dengan mobile data. Seperti yang udah pernah K2 dicoba di beberapa smartphone, chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini merupakan improvement yang baik dari segi efisiensi daya dan suhu. Kalau gaming gimana men? Well, pertama ini bukan smartphone gaming ya, ingat. Ini smartphone productivity centric, tapi performanya di game-game yang gue coba seperti Tower of Fantasy, Apex Legends, LOL Wild Rift itu top. Di Tower of Fantasy dengan settingan mentok main di kondisi ruangan AC selama cukup lama, average FPS-nya di 67 FPS dengan settingan GOS off. Main Apex Legends Team Deathmatch 2 kali rata-rata 60 FPS settingan GOS on. Nice ya. Nah, yang bikin gue happy sebetulnya karena layar depannya sekarang jauh lebih usable. Gue sekarang kalau gaming malah jadinya di layar depan men. Jarang pakai layar utama karena selain aspek rasio yang lebih proper buat games, gue nggak perlu bejek-bejek layar utamanya. Kan lebih soft ya bahannya. Di video review Fold 3, K2 bilang ya, kita berharap foldable line-up-nya Samsung bisa dikasih kamera yang sama dengan seri S di tahun yang sama. Well, kayaknya harapan kita didengar nih sama Samsung. Fold 4 datang dengan kamera sistem yang 11-12 dengan Samsung Galaxy S22 dan versi Plus-nya. Walaupun ya belum semewah yang 22 Ultra. Nah, gimana men? Hasil kameranya? Dari hasil tes gue men, untuk semua lensanya gue perhatikan detailnya bagus, dynamic range-nya juga bagus, terus hasilnya overall konsisten ya di segala kondisi lighting. Ya, overall ini udah masuk ke flagship grade walau belum sekelas S22 Ultra seperti yang tadi gue bilang. Kemudian untuk kamera selfie di layar dalam itu sekarang udah nggak terlalu berkabut lagi men, improvement lah, udah masuk ke tahap bisa dipakai. Tapi jelas kalau mau selfie serius yang hasilnya bagus ya harus pakai selfie kamera di cover screen-nya. Kalau mau level up lagi jadiin aja cover screen-nya sebagai viewfinder supaya kita bisa selfie pakai kamera utama. Untuk perekaman video overall ya Samsung kita tahu lah ya terbaik di ranah Android ya kan. Maksimalnya bisa 8K 24 fps lalu kamera lainnya bisa up to 4K 60 fps. Ya hasil videonya as expected stabil dan mempunyai image quality atau footage quality yang bagus. Intinya soal kamera singkat aja, dulu tuh gue masih berasa butuh smartphone lain buat menemani Fold 3 gue. Tapi sekarang di Fold 4 nggak lagi karena hasil kameranya udah bagus banget. Jadi kita recap ya. Improvementnya. Butuh cover screen yang lebih usable? Check. Butuh better battery? Luar biasa sekarang. Butuh kamera flagship grade? Udah dikasih. Chipset yang lebih baik? Check. Yang belum diimprove berarti charging 25 wattnya nih. Yoi.
Sayang ya, tapi ini memang seragam di smartphone non-Tiongkok kan. Kebanyakan masih belum berani ngasih charging speed ekstrim seperti di berbagai smartphone keluaran Tiongkok. Lebih memegang apa ya, prinsip kehati-hatian dan longevity umur baterai mungkin ya. Ya mungkin di next gen lah ya, Samsung bisa ngasih kita atau coba cari cara lah untuk bisa kasih super quick charging speed tanpa mengorbankan umur pakai baterai. Udah nih men, improvementnya ini doang nih. Ya sebenarnya ada beberapa lagi ya, cuma memang gak sewah itu efeknya buat gue. Tapi tetap nice to have. Under display kameranya, nggak cuma hasilnya yang better tadi, tapi ada improvement di kerapatannya, jadi nggak so-obvious itu kelihatannya. Terus display layar depannya juga nambah, pixelnya dari 832x2268 jadi 904x2316. So, berasa lebih rapet overall pixelnya. Terus juga proteksi layar cover dan bodi belakang naik jadi Gorilla Glass Victus Plus dari Victus biasa. Oke, kalau dari softwarenya Pi? Kayak gue bilang tadi ya, kalau mau tahu fitur-fitur utama productivity seperti multitasking yang superior dibandingkan seluruh lini foldable phones di luar sana, atau S Pen compatibility yang mantap, mending nonton review Fold 3 kita, itu lengkap. Nah, di sini ditambah satu fitur yang sangat useful, taskbar. Goks ya. Jadi bener-bener berasa kayak PC. Nah, jadi di home screen gue taruh app-app yang paling sering gue pakai di dock bawah tuh kan. Nah, pas kita lagi gunakan app lain, app yang ada di dock tadi bakalan ada di taskbar bawah beserta beberapa app yang lagi running di background. Jadi switching antara apps bener-bener gampang. Dan jangan lupa cek-cek menu Labs di settings ya. Ada beberapa fitur tambahan di multitasking. Seperti bisa split screen dengan swipe up pakai 2 jari dari bawah atau dari samping. Terus swipe ke dalam dari pojok atas untuk bikin active app jadi window mode. Kemudian klik, hold, and slide link di Samsung Internet untuk buka link di window terpisah dan lain-lain. Oke, dari penjelasan lo barusan kepikiran nih, satu yang sebenarnya gue sayangkan gak ada di Fold 4 ini. Built-in S Pen. Bakalan top banget kalau S Pen udah bisa dimasukin ke dalam body ya, benar-benar bisa gantiin Note series secara sempurna. Mumpung lagi kritik, satu lagi ya yang gue harapkan bisa diimprove di seri Fold selanjutnya adalah soal crease alias lipetan. Walaupun ada improvement sedikit dibandingkan Fold 3, kami berdua kan udah sempat nyobain ya beberapa foldable phone yang ngasih lipatan yang nggak obvious lagi. Alright, itu adalah review K2G soal Samsung Galaxy Z Fold 4. Closingnya simple aja men. Daily driver apa enggak nih? Langsung aja deh. Solid yes. Habis ini gue jual-jual beberapa handphone calon mantan daily driver ya. Walaupun sekilas peningkatannya minimal, tapi kalau lo tech enthusiast lo akan paham bahwa peningkatannya adalah di area-area yang penting banget. Dan jangan lupa tanpa peningkatan harga. Love this phone. Mantap. Sekian aja video dari kami berdua. Kali ini gue Alesa. Dan gue Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.